Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mo Channel. Kali ini saya akan memberikan review dari dashcam USB yang khusus untuk head unit Android. Yang kelihatan di layar adalah contoh dari hasil rekamannya. Mari kita lihat. Nah, saya tidak akan bicara bagaimana hasil rekamannya, biar video yang bicara. Ya, dashcam ini murah harganya ya. Kebetulan saya dapat waktu itu harga 50.000 dengan memori saya beli sendiri yang lebih mahal daripada dashcamnya. Menurut saya lumayan lah, dan pemasangannya ini simpel ya. Oke ya, kita lihat kayak apa dashcamnya. Yup. Nah, ini kardusnya dari dashcam USB recorder ya, judulnya itu. Ya, di tutorial saya yang lain saya sudah unboxing ya. Dan satu hal ya, saya waktu itu beli di toko yang sama waktu saya beli dashcam spion dengan harga 200. Nah, di toko itu ya, saya juga nggak ngerti murah ya. Saya beli dengan harga 50.000, padahal di tempat lain di atas 100.000. Dan sekarang sudah habis semua stoknya, baik yang dashcam spion ataupun dashcam ini. Oke ya, rezeki aja lah. Nah, barangnya kayak apa? Seperti ini. Nah, oke. Ya. Seperti ini. Isinya mari kita lihat bersama. Yang pertama, ya ini dashcamnya. Nah, itu kemudian ada colokan USB-nya. Ya, saya nggak perlu banyak detail, ya, tetapi ya, saya akan perlihatkan yang terpasang di mobil. Nah, itu dashcamnya ya. Kemudian kabel ini dihubungkan langsung dengan USB ya. Saya punya dua USB ya. Ini satu ya, setiap Android ada dua, satu lagi langsung disambung di sini biar rapi ya. Dan pada saat dashcam ini dicolokin, langsung ada aplikasi yang harus diinstal ya. Saya akan perlihatkan aplikasinya apa. Oke, jadi pada saat dashcam dipasang ya, kita bisa lihat nanti di file explorer ya. Nah, itu ada ini memori internal, dan ini adalah ya memori yang ada di dalam dashcam. Nah, kita tinggal klik DVR ya. Nah, kemudian kita pasang ya. Nah, itu dia akan menginstal. Nah, begitu udah selesai ya. Oke, nanti di aplikasi di maksud saya di head unit ini ada aplikasi yang namanya Traffic Safety Guard. Nah, itu Traffic Safety Guard. Nah, ini kita klik tuh. Nah, itulah ya, yang kelihatan adalah bagian depan dari mobil. Nah, itu. Dan yang lain-lainnya ya. Nah, dashcam ini juga punya fitur lumayan ya. Ada ADAS-nya ya. Jadi kita klik pada diklik atau tidak diklik, dia akan merekam. Tapi kalau kita mau melihat real time-nya, kita klik di sini Traffic Safety Guard-nya. Nah, itu ada dot merah kedap-kedip, itu tandanya sedang merekam ya. Ya, jadi ini real time, akan merekam secara langsung ya, baik diklik atau tidak. Nah, sekarang kita lihat apa aja isinya ya. dashcam ini punya fitur GPS juga karena Android ya. Nah, itu jadi endognya diklik, dia akan memunculkan GPS ya, dan
kilometer per hour-nya akan kelihatan. Kemudian dashcam juga punya fitur ADAS ya. Nah itu kalau diaktifkan, ini saya nonaktifkan, tinggal klik aja ya. Nah dia akan membuat kalibrasi ya, dan akan memberikan warning pada saat kita keluar jalur, dan pada saat mobil di depan terlalu dekat, atau stop and go. Pada saat kita berhenti di lampu merah, kemudian mobil di depan kita berangkat, maka akan memberikan warning. Tapi saya nggak begitu penting lah, makanya ada sini saya nonaktifkan. Ya, oke. Dan untuk melihat rekamannya, ya, kita tinggal sentuh ini, ya. Kemudian di sini ada playback. Kita klik aja playback. Ya, nah ini hasil rekamannya. Nah, ini sengaja saya perlihatkan ini posisi malam. Jadi dashcam ini kekurangannya memang tidak punya night vision ya, maka harganya juga murah ya. Nah, itu rekamannya ya. Jadi kalau malam memang nggak bagus ya. Oke, back ya. Kita lihat rekaman yang lain yang lagi jalan ya tadi ya. Oh, ini masih malam juga. Pokoknya tadi yang sudah saya bingung juga nih. Oke, saya akan perlihatkan bagaimana dashcam ini cara menguncinya ya. Cara mengunci karena dia loop recording. Dia kalau penuh dia akan menimpa atau menghapus yang lama ya. Kemudian mengganti yang baru. Saya akan perlihatkan cara kalau kita punya perjalanan yang historis, yang jangan terhapus, itu bisa kita lock atau kita kunci. Nah ini contoh, ini aja lah contohnya ya, biar kelihatan, biar saya nggak dianggap menipu. Itu hasil rekaman malamnya ya. Nah kalau kita mau lock, di sini ada tombol kunci nih ya, tinggal kita pencet aja, klik. Nah akan ada notifikasi bahwa ini sudah dikunci, berarti dia tidak akan tertimpa atau terhapus pada saat dashcam ini melakukan loop recording. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, dashcam ini memang kalau untuk merekam malam kurang bagus, seperti inilah hasilnya ya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan tentang dashcam ini ya. Ya lumayan lah buat merekam perjalanan. Dan dashcam ini juga punya, ya tadi saya katakan itu bisa di lock. Dashcam ini juga punya fitur G sensor ya, ada G sensornya. Jadi kalau dia nabrak ya, kita tidak inginkan, atau ditabrak, itu akan terekam sendiri nanti pada folder yang otomatis di lock ya. Nah foldernya bukan di video di sini foldernya. Nah itu nanti dia tidak terhapus. Ini yang saya lock secara manual. Nah kita bisa lihat, itu jadi file ini akan tidak terhapus oleh loop recording atau perekaman berulang ya. Itu bisa kita sengaja ngelock ya, karena pengen nanti suatu saat kita pindah, atau ada sentuhan atau benturan yang bisa diatur kekerasannya, sedang, menengah, dan keras ya, atau disebut dengan fitur G sensor. Oke, itu saja ya tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.